Dah? Mohon hapunten Pak, beginilah uniknya. Ya, ya. Virtual mah nggak dilajenkan Pak? Kunaon? Biasa Pak, terputus. Mangga. Ya. Jadi seperti itu, nanti saya sampai mana tadi lupa tuh. Ya? Sampai kondisi saat ini Pak. Kondisi hari ini gitu ya, jadi ini ada di sekitar kita. Jadi kuncinya adalah kedisiplinan diri kita. Jadi nanti itu kalau saya sih memprediksi ini mudah-mudahan cepatlah ditemukan antivirusnya ya. Ini kemudian akan kembali ke imunitas diri kita. Nanti seperti flu-flu biasa lah ya, mungkin dengan derajat ini yang tinggi. Penyakit menular seperti TBC nggak pernah hilang dari Indonesia kan? TBC itu kan nggak pernah hilang dari Indonesia, walaupun di negara lain udah hilang itu TBC itu. Karena apa? Karakteristik masyarakat kita, karakteristik geografis Indonesia itu berbeda dengan negara-negara lain. Di kita negaranya negara kepulauan, di kita negaranya negara kesatuan. Jadi kalau sudah nyebar ke Irian Jaya ya tergantung. Kalau orang Irian Jayanya ke sini lagi bisa kambuh lagi. Itulah karakteristik penyebaran penyakit menular di Indonesia yang susah dihilangkan. Ini karakteristik wilayah itu sangat menentukan, termasuk pada kebudayaan, pada mental. Masyarakat kita itu beda dengan masyarakat lain. Rada bandel, di urang mah masyarakatna bandel. Kadang-kala sieun awalna kadituna geus pleng gitu. Disiplinnya lamun diawasi gitu kan nya. Lamun teu diawasi geus kumaha karep gitu. Sehingga apa? Masalah pengawasan ini. Kita nanti saya sudah sampaikan ke Bu Ketua IGTKI bahwa kebijakan kita Dinas Pendidikan, saya juga barusan WA sama Bupati bahwa tetap bahwa kita itu harus mengikuti keputusan dari kementerian, keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk keputusan gubernur bahwa kita baru boleh mengadakan pembelajaran tatap muka itu telah dikeluarkannya status zona hijau untuk Kabupaten Purwakarta. Kapan itu? Kalau sudah tidak ada kasus, kalau sudah 0 kasus dan sudah tidak ada lagi orang dalam perawatan, sudah tidak ada lagi transmisi penyebaran. Rada hese. Sehingga apa? Kalau ini tetap dipaksakan dilaksanakan, nanti yang disalahkan siapa? Yang disalahkan bupati, yang disalahkan kepala sekolah, yang disalahkan kepala dinas pendidikan. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kita harus mematuhi kebijakan tersebut. Loh Pak, ini orang tuanya sudah pada protes, sudah pengen belajar. Hayang budakna sehat atau kumaha. Terus kumaha? Kita Dinas Pendidikan berkewajiban terus memberikan layanan pembelajaran kepada semua siswa yang terdaftar, baik di PAUD, SPS, PAUD formal, TK, di SD, SMP. Kewajiban pemerintah daerah adalah memberikan layanan pembelajaran. Siapa yang memberikan pembelajaran secara langsung? Sekolah. Sekolahlah yang memberikan layanan pembelajaran kepada langsung. Siapa itu? Kepala sekolah. Siapa itu? Guru-guru. Bingung Pak, kumaha tuh ngajarna? Eta nu disebut kebiasaan belajar baru. Situasinya sekarang sudah berubah. Ya. Dimut ya semuanya ya. Nah, Lantas Pak. Ya, dimut semuanya. Nah, sehingga apa sekarang?
sekarang saatnya kita bangkit melakukan inovasi dan kreativitas kita masing-masing. Di sekolah-sekolah, kepala sekolahnya cari strategi pembelajaran untuk tingkat TK. Kumaha cara ngajar situasi kieu, ngumpulkeun budak teu meunang, tapi ilmu kudu nepi ka barudak. Ayo. Ngumpulkeun urang kali teu kenging, komo TK mah. Ya, lamun keluar status zona hijau. Hari ini misalnya keluar Purwakarta zona hijau dari pusat dan dari gubernur. Maka siapa yang boleh belajar? Yang bisa belajar pertama bulan Juli kalau sudah keluar status zona hijau adalah baru SMA, SMK, SMP. Itu pun kalau sekolah sudah memenuhi standar pelayanan kesehatan. Dicek heula ku gugus Covid. Dicek heula bener teu sakolana ya siap. Eta lamun geus zona hijau. Dicek heula sakolana siap teu. Boga tempat cuci tangan henteu. Gitu. Nah, pembelajarannya. Ibu TK Cibogo, TK Sejahtera Cibogo di mute suarana. Nah, dah. Diperiksa nanti kalau sudah masuk status zona hijau, sekolah itu diperiksa bisa tempat cuci tangan ayah henteu. Terus engke kebijakan anak setengah-setengah henteu diajarna. Misalnya muridnya 28, 14 tiap hari yang masuk 14, hari besok 14 di shift. Gitu ya. Setelah itu apalagi guru-gurunya pakai masker henteu siap henteu. Kemudian anak-anaknya sudah siap pakai masker atau belum? Kemudian apa? Di depannya sudah pakai termogan belum? Ngecek suhu tubuh. Terus apa lagi? Di setiap sekolah harus ada manajer COVID. Siapa yang diberi tugas? Misalnya TK Trisula, kepala sekolah Ibu Haji Leli. Itu oleh Bu Haji Leli harus di SK-kan satu orang guru yang bertugas mengecek jadi manajer protokol kesehatan. Penanggung jawab COVID di situ. Di SK-kan misalnya Ibu Fatimah misalnya di SK-kan oleh Bu Haji Leli di TK Trisula. Dan dia bertugas bertanggung jawab terhadap protokol kesehatan di sekolah itu. Ah, data TK Abi mah alit, Pak. Muridnya dengan 20, kudu wajib. Ah, murid di TK Abi mah 10 wajib, Bu wajib. Satgas di sekolah tersebut, terus protokol kesehatannya dipenuhi, meuli termogan. Lamun teu meuli termogannya naon lah murah termometer naon. Gitu. Sepuhna. Itulah kebiasaan-kebiasaan baru yang harus diterapkan oleh sekolah-sekolah. Perangna melawan COVID heula ayeuna. Setelah eta lamun asupnya, lamun masuk eta lamun tatap muka, setelah zona hijau keluar. Tapi TK pun kalau zona hijau keluar sekarang TK itu belum boleh masuk. Masuknya kapan? Januari. Aturannya gitu, aturan Mendiknasna. Bu Yani dimatiin itunya tuh. Dimut Bu Yani, Bu Yani. Nah, gitu. Katingali ke dia ya. Wayahna. Gitu. Jadi ini harus dijalankan. TK bulan Januari 2020 kalau status zona hijau dikeluarkan bulan Juli. Yang baru boleh buka apa? SMA, SMK, SMP. SD kapan? SD bulan September. Untuk tatap muka. Untuk tatap muka yang memenuhi protokol kesehatan. Atau ayeuna kumaha? Lamun teu keluar zona hijau, belajar dari rumah. Sempurnakan inovasi kita. Bisa jadi guru-guru TK-na
berkunjung ke rumah siswa, kolaborasi dengan orang tua, beres tugas Bapak Ibu, iya murang kali minggu iya kedah ngagambar iya berewe buku gambar sinambul kolotna ngagambar iya kedah tiasa nyanyi iya kedah tiasa nyebatkeun warna-warna, kolaborasi dengan orang tua. Dalam bentuk kolaborasi dengan orang tua mah teh mah moal berhasil moal. Da kan TK teh saleureusna tanggal warna teh sepuhna. Kuduna mah pendidikan TK itu adalah pendidikan orang tua sesungguhnya. Jadi kolaborasi sareng sepuhna sok diciptakeun inovasi naon lamun bisa daring ya daring gitu. Akan lebih bagus lagi Bapak Ibu bikin dongeng cerita di video dikasihkan mereka sepuhna we sinasah ngakilikeun ka murang kalihna. Pan tidak semua orang tua punya HP, punya kuota internet ya. Nah, yang kayak gini seperti apa layani juga oleh ibu-ibu. Makanya langkah pertama guru TK, kepala TK kedah terang. Kurang kalihna sareng sepuhna mana wae anu tiasa meser pulsa, meser kuota, wae anu gaduh HP, sawae nu teu gaduh HP. Saha wae anu gaduh HP tapi teu tiasa meser kuota. Data eta kedah aya di guru, di kepala sekolah. Data jalmi anu gaduh HP tiasa meser kuota. Caya datana A B C D. Data sepuh anu gaduh HP tapi teu tiasa meser kuota ngan bisa keur telepon wungkul. Tawat teu bisa lah boga duit di data sabaraha urang. Terus anu teu gaduh HP teu laptop tegaduh. Data eta langkah pertama harus dimiliki oleh para guru TK, para kepala sekolah. Dari situ kita menentukan strategi pembelajaran, bisi capek teuing. Geus mah gajihna leutik, sinah layanan murang kalih, ukurilingan ditentukeun tak ieu mah engke budakna dibere video wungkul, dibere lagu-lagu wungkul. Tanu ieu mah aya 5 orang, 5 jalmi, 5 murang kali, 5 keluarga. Kudu didatangan ke rumah sumpingan Bu, sumpingan bongan ibu muka sekolah. Wajib pengawas TK, penilik PAUD, wajib itu mengetahui sekolah-sekolah mana yang memberikan layanan pembelajaran, sekolah-sekolah mana yang tidak memberikan layanan pembelajaran. Dicek. Nah, tugas kepala sekolah, tugas guru-guru melayani pembelajaran yang sudah diberikan yang harus diberikan kepada murid-muridnya, karena murid-murid tersebut sudah terdaftar di TK sekolah Bapak Ibu semuanya. Gitu. Wajib. Nah, datangan ke rumahna, siapkan materi pembelajaran anak. Bikin materi-materi pembelajaran TK kan aya kakak di SD mah KKG, lamun di TK naon namina Bu Haji Leli, pertemuan guru-guru Bu Haji namina naon? Sami KKG Pak. KKG. Sami. KKG guru-guru sok ngrumuskeun nyieun materi pembelajaran. Damel make film bisa. Di kamera bisa gitu, atau menyatu-nyatukan materi pembelajaran dari pemerintah pusat disatu-satukan, bisa diolah, bisa tinggi nyontok ke batur. Syukur-syukur ibu punya kreativitas dan inovasi versi TK Bapak Ibu, versi Kabupaten Purwakarta dibuat.
Ini penting untuk dilakukan karena kita mengalami masuk kepada zaman baru. Saya sering mengatakan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kita harus mengajar anak-anak sesuai dengan zamannya. Dari dulu saya sudah menyampaikan, sudah mulai pembelajaran yang menggunakan multimedia, menggunakan virtual, menggunakan alat-alat yang sesuai dengan kondisi hari ini. Hari ini kejadian bahwa kita sudah tidak normal lagi kalau kita mengajar anak-anak ngariung gitu ya. Pembelajaran yang baru, kebiasaan belajar baru. Mudah-mudahan tekanan terjadi bubarnya untuk ambruk bangunan aku sabab ntar dipakai mudah-mudahan. Kade sekolahnya dibersihan. Abung kene barudak saya kemarin ka TK mananya aya TK nu jembrung. Eta alat permainan anak oge mending geus jukut wungkul handapna. Dibersihan Bu lebar. Bisi aya oray asup ka kelas. Ade kepala sekolah anana dipariksa, WC-na dibukaan, dibanjuran, tatangkalanana disiraman kembang-kembangna, kelasna disapukeun, mejana dielapan. Lalangitna dielapan bisi lamat lancah wungkul. Nya bisi pahili jadi gudang, sekolah berubah jadi gudang pendidikan. Diantisipasi. Jadi apa Bapak Ibu semuanya? Pertama saya sampaikan bahwa kita belum boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Home visit kumaha home visit? Kudu home visit. Sok rek dikumpulkeun eta tekan udah deket home visit misalnya tadinya 5 orang dikumpulkan di imahna. Gitu. Pak lamun ngajar budak di sekolah saurang menang-menang. Lalu batin. Protokol kesehatan aku benar. Gitu. Nggak boleh secara formal membuka kelas pembelajaran seperti sebelum adanya COVID. Bisi Bapak Ibu lamun aya naon dilepaskeun. Sok cari strategi pembelajaran masing-masing kepala sekolah ya, yang cocok yang tepat seperti apa. Gitu. Berinovasi untuk memberikan layanan pembelajaran yang baik kepada anak-anak kita, mau secara daring maupun secara luring. Gitu. Suruh datang ke rumah ibu, bagus. Datang ke rumah ibu aja situ, kasih tahu ini tugas. Gitu. Atau di video call, coba nak belajar menyanyi apa balonku, gitu. Karena itulah, ya. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya banyak yang sudah lebih menguasai untuk mengatasi situasi seperti ini. Ibu-ibu kepala sekolah, ibu-ibu gurunya sudah paham betul bagaimana cara saya mengatasi anak-anak yang saya didik di tengah masa seperti sekarang. Ingat bahwa kelalaian kita, keteledoran kita bisa berakibat fatal terhadap diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya semangat terus. Ingat, jaga kesehatan. Terima kasih. Nanti kalau ada tanya jawab silahkan. Saya sampai jam 10. Saya sampai jam 10. Belum ada acara lagi untuk pembukaan virtual MPLS tingkat SD dan SMP. Enggak. Terima kasih kepada Pak Kadisdi yang telah memberikan masukan, arahan, pencerahan kepada kita semua pada hari ini. Barangkali ada di antara teman-teman yang masih penasaran, ingin bertanya langsung pada beliau, mumpung beliau ada dan masih menyediakan waktu. Kami persilahkan kepada teman-teman yang akan memberikan pertanyaan, masukan saran dan sebagainya kepada beliau. Mangga silahkan. 2 orang penanya. Silahkan.
Silakan Bu Iin. Silakan Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu yang terhormat dari GTKI yang telah memberi kesempatan saya untuk bertanya. Saya ingin menanyakan, saya masih bingung gitu dengan kondisi saat ini, mau mengadakan KBM tatap muka, tadi kan ada himbauan bahwa untuk saat ini kan tidak boleh dulu. Jadi apa yang harus kami lakukan itu? Karena kalau kami mengadakan pembelajaran lewat online atau daring, ibu-ibunya juga kan mungkin ada yang tidak punya kemampuan untuk mengoperasikan komputer atau mungkin tidak punya kuota gitu ya. Jadi dan selain itu juga mereka juga mungkin merasa saya tidak sekolah gitu. Jadi pertanyaan saya, kalau misalnya kami mengadakan tatap muka tapi jamnya diatur, artinya misalnya berapa orang dari jam sekian sampai jam sekian lalu pulang lagi, lalu di rolling lagi dengan anak yang lain, kira-kira kalau seperti itu bagaimana Pak? Dibolehkan tidak gitu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, satu lagi penanya biar sekalian nanti Pak Kadis menjawabnya. Satu orang penanya lagi, silakan. Ada? Kalau tidak ada, pertanyaan dari Bu In dulu silakan. Halo, Pak Kadis. Bu Leli. Oh ya siap, Bu Yunizar mangga. Mangga silakan. Terima kasih kepada Ketua IGTKI yang memberikan kesempatan pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Kadis tentang home visit. Pada saat kita akan melaksanakan home visit, adakah yang harus disiapkan oleh para guru-guru untuk datang ke rumah gitu? Istilahnya takut begini, pada saat kita akan melaksanakan di salah satu tempat, ternyata ada warga atau ya RT RW yang tidak setuju gitu. Tapi kalau dengan ada syarat, ada izin, barangkali itu bisa mencerahkan bagaimana menjelaskan bahwa kita boleh melaksanakan home visit. Barangkali itu ya Bu Leli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang mangga. Siap Pak Kadis, itu pertanyaan yang pertama dari Bu Iin, bisakah guru-guru mengadakan pembelajaran dengan tatap muka tapi dibatasi anak-anaknya secara disiplin. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bu Yunizar adalah bagaimana menjelaskan kepada RT dan RW setempat ketika kita menyelenggarakan home visit. Itu mungkin pertanyaannya. Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih Bu Iin ya dari TK Plus Anissa. Bu, jadi kebijakan Dinas Pendidikan itu tidak membolehkan sekolah buka, ya, tidak membolehkan. Tapi kalau misalnya Ibu mau mengadakan pembelajaran, karena pembelajaran harus tetap dilayanin. Yang bisa daring, daring. Jangan orang bisa daring kemudian kita buat luring, buat tatap muka, padahal bisa, gitu. Kemudian yang luring, yang daring itu mau tatap muka, bisa diatur oleh ibu aja. Tidak ada kebijakan Dinas Pendidikan, Kementerian membolehkan TK-TK membuka sekolah. Kalaupun ibu mau manggil anaknya ke sekolah satu orang boleh, jangan pakai seragam. Tidak boleh pakai seragam. Ya, tidak boleh pakai seragam dan tidak boleh lebih dari 5 orang. Gitu. Itu penting saya sampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kebijakan Purwakarta melarang Bapak Ibu melakukan pertemuan belajar tatap muka. Karena melanggar. Kalau saya bilang boleh, nanti Bapak Ibu melaksanakan semuanya itu.
Lamun ayat TK nu asup abring-abringan atang ka sakola kabeh, wah dina kepala dinas pendidikan ke disalahkeun, Bu. Sok pinter-pinterna ibu bapak weh. Kade lamun manggil siswa ke sekolah, ngasih tugas siswa ke sekolah, jangan sampai siswa-siswanya harus pakai seragam, nggak boleh. Abring-abringan budak aya 2 orang 3 orang ke sekolah pakai seragam, oh TK geus muka, bisi kitu. Ya. Paham kan? Paham ya? Tidak boleh ada pertemuan tatap muka, kamu pakai seragam mah. Gitu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Pak. Pertanyaan yang kedua dari Bu Yunizar mengenai yang home visit, bagaimana cara menjelaskan ke RT RW setempat ketika mereka keberatan dengan adanya hal tersebut. Gitu, ya, home visit ke rumah tentu materi yang disiapkan sudah ada lah ya. Mau ke rumahnya, mau nanti ngasih tugas ini, tentu udah dipersiapkan. Tahu Bapak Ibu lebih tahu apa yang harus diberikan tugas ke anak-anaknya. Yang kedua, gimana kalau sekiranya di daerah di situ ada corona mah jangan didatangin. Kalau misalnya ke perumahan mana Usman misalnya, akhirnya mah sembuhnya. Ke perumahan Usman udah ketahuan di situ ada yang COVID, jangan didatangin. Atau orang tuanya terindikasi ODP, PDP, OTG, ulah didatangan. Ya ari teh nyaho mah kumaha? Nggak ketahuan. Tapi kalau udah ketahuan mah jangan. Terus ayeuna lurah rek ngalarang-larang, kepala desa lah ibu balanja ka warung ge eueuh teu ngalarang. Ibu meuli baso ge eueuh ngalarang ayeuna mah. Jadi jangan mempersulit diri nanti harus ke RT RW, nggak usah. Ibu main ke anaknya aja nggak ditanya sama RT RW sekarang. Ya nggak? Gitu. Pinter-pinter we lamun datang kadinya meureun make masker, mawa sanitizer, diukna ulah deket-deket teuing jeung kolotna gitu, pajauh we gitu. Ya. Ya. Apa ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Yang lain barangkali ada yang akan menyampaikan kembali pertanyaan, unek-unek atau apapun itu, mumpung di hadapan kita Pak Kadis ada. Silakan. Takut dengan bertanya, Pak di kabupaten lain nih ayat TK-na Mararuka. Paning itu mah RA muka RA. Bimba muka Bimba mah Bimba mah izin di Dinas Pendidikan anak oge. Sebentar lagi Pak Kabid akan nutup sama Kasatpol. Saya sudah perintahkan Bimba karena tidak mempunyai izin operasional dari pemerintah kabupaten untuk ditutup. Kemudian apalagi tadi masalah RA muka, RA mah di luar kebijakan saya. Kalaupun muka geus urusan kan depan lamun aya naon. Urusan kementerian lah itu. Kalau memang RA muka, tapi nanti akan tanya ke Kemenang, apakah betul di Kemenang RA boleh buka? Gitu. Gitu ya. Kenapa saya keras seperti ini melarang? Karena saya mah pemerintah. Kepala dinas itu adalah pemerintah. Jadi kalau saya tidak melaksanakan kebijakan pemerintah, berarti saya sama dengan pengkhianat pemerintah. Itu disalahkan, kayak melanggar. Itu. Ya, jadi Bapak Ibu di sekolah lebih paham kondisi anak-anaknya, lebih paham orang tuanya, lebih paham apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ingat, asal ulah nepakeun COVID we gitu. Jeung teu meunang budak asup ka sakola abring-abringan mawa make seragam kan dieu tah. Pandi urang. Oh cek Pak Kadis meunang ka sakola. Maan, aya udah datang ke sekolah make seragam. Atuh rame deui kayak gitu. Terima kasih Pak Kadis. Alhamdulillah segalanya sudah terjawab. Mudah-mudahan dapat menjadi angin segar buat kita semuanya, terutama guru dan kepala TK se-Kabupaten Purwakarta. Terima kasih atas pencerahannya hari ini.
telah sempat meluangkan waktu untuk kami berbagi apa yang harus kami lakukan di masa sulit seperti sekarang ini. Terima kasih Pak Kadis, jazakallahu khairan katsir. Semoga langkah kita semua senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Salam dari kami GTKI Kabupaten Purwakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama mendengar pembinaan dan penjelasan dari Bapak Kadis. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT. Amin. Amin, amin ya Allah. Selanjutnya masih ada waktu, kita ingin Bapak Kabid PAUD dan PNF. Masih ada kan Bapak? Bapak Dr. Andes Haji Kodar Solihat MSI. Pada Bapak disilahkan. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Tes kuping Sedayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala Speakernya mati. Pak Kabid, punten diklik dulu mic-nya. Cek ya, udah. Halo, tes. Atas Pak, ya atas. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan arahan dari Pak Kepala Dinas terkait Mic-nya mati lagi tuh Pak Eka Chandra. lagi. Sudah jelas tadi bahwa dari mulai hari ini satuan-satuan pendidikan PAUD di dalamnya TK harus sudah memulai melakukan pelayanan pembelajaran pada satuan TK-nya masing-masing. Akan tetapi karena masa COVID, ya, layanan pembelajaran itu kita lakukan utamakan dengan cara daring. Dalam jaringan. Tadi oleh Pak Kadis, manakala kita menghadapi pelayanan kita tidak bisa secara daring, bisa dilakukan secara luring dalam bentuk tadi tuh. Kita bisa memberikan layanan pendidikan ke peserta didik kita di satuan pendidikan kita maksimal 5 orang. Terdengar tadi kan? Tanpa memakai pakaian seragam. Itu yang pertama. Yang kedua, berkunjung ke rumah orang tua. Dan bisa mengumpulkan peserta didik itu 5 orang juga di tempat di rumah salah satu orang tua. Atau mungkin juga ada kombinasi antara daring dan luring. Saya kira ibu-ibu insya Allah akan lebih tahu. Tapi tadi sudah jelas, secara daring pada dasarnya itu diharapkan, tetapi manakala daring tidak bisa dilakukan, bisa secara luring dengan catatan-catatan tadi.
umumnya protokol kesehatan jangan dilanggar. Yang kedua, layanannya dibatasi sampai 5 orang. Yang ketiga, tidak memakai pakaian seragam. Ya, tadi begitu. Nah, selanjutnya saya ingin menambahkan terkait dengan pembelajaran ini satu lagi. Karena ini masa sulit, Ibu juga repot mungkin daring gimana caranya, luring bagaimana bentuknya. Makanya dari aspek kurikulum kita diberikan kelonggaran Bapak Ibu sekalian. Di mana kita itu tidak dibebankan untuk menuntaskan kurikulum. Sekali lagi, ya, di masa COVID ini, pemerintah dan ini Kementerian Pendidikan memberikan kelonggaran kepada kita, tidak membebankan kurikulum itu harus tuntas. Tidak. Tetapi Bapak Ibu, kepala sekolah dan juga para guru harus memiliki kesepakatan tentang materi pembelajaran yang menjadi prioritas yang harus disampaikan di masa COVID ini. Jadi mungkin yang tadinya materinya agak banyak bisa dikurangi, yang paling penting ada kesepakatan antara kepala TK dan guru dan juga dilaporkan ke pengawas bahwa di TKA ini sepakat hanya ada titipan dari kementerian. Materi pembelajaran, salah satu materi pembelajaran yang harus diprioritaskan adalah salah satunya pengenalan, penanganan, dan pencegahan COVID untuk peserta didik kita. Nah, ini materi pembelajaran yang harus disampaikan. Salah satu materi pembelajaran di TK yang menjadi prioritas. Saya yakin di kurikulum sebelumnya, di KSP 13 sebelumnya, saya yakin mungkin materi tentang COVID ini tidak ada. Nah, oleh karena itu hanya titipan ini dari kementerian. Nah, satu sisi kita diberikan kelonggaran untuk tidak dibebankan ketuntasan kurikulum, tapi di sisi lain khusus masalah COVID ini harus menjadi materi pembelajaran yang prioritas. Ya. Harus menjadi salah satu materi pembelajaran yang prioritas. Namanya materi pembelajaran itu adalah materi penanganan, penanganan, dan pencegahan COVID-19 untuk anak TK dikenalkan. Itu satu. Saya kira itu tambahan dari saya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran ya, yang saya kira untuk melengkapi tambahan tadi. Nah, udah jelas lah saya kira. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang kemarin waktu kami melemparkan formulir kesiapan pembelajaran di masa COVID, dari TK responnya cukup banyak, ya, di mana TK ini memberikan pengisian untuk bukan dari TK, dari PAUD ya, secara keseluruhan ada 164 satuan pendidikan. Hasilnya kalau lihat dari isian, pada dasarnya kami melihat 90% satuan PAUD di Purwakarta itu siap untuk melakukan proses pembelajaran di masa COVID. Yang diukurnya adalah siap mereka itu sudah menyediakan cuci tangan di satuan pendidikan,
sudah menyediakan masker, sudah menyediakan disinfektan, sanitizer, mohon maaf, dan yang keempat sudah menyediakan sebagian adalah termogan, alat pengukur panas. Nah, saya kira meskipun saya ini tidak mensurvei, tidak memonep ke lapangan langsung, tapi dari sisi isian para kepala TK sudah menyatakan ketersediaannya. Nah, harapan ya, kalau Bapak Ibu tadi sudah mengisi formulir, maka mohon di lapangan itu betul-betul bisa terrealisir. Artinya, satu, ketersediaan masker harus betul-betul tersedia. Yang kedua, tempat cuci tangan ya, betul-betul tersedia di satuan pendidikan kita. Yang ketiga, sanitizer juga harus tersedia di satuan pendidikan kita, dan syukur-syukur bisa memiliki alat pengukur panas, baik itu termometer maupun termogan. Ya. Jadi saya melihat dari yang mengisi secara keseluruhan di TK 90% ketersediaan untuk masa COVID ini relatif sudah tercukupi. Lanjut. Nah, ada sekarang ini Bu, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan program yang terkait dengan pilihan PAUD yang terkait dengan kementerian adalah persoalan akreditasi dan pemetaan mutu. Disampaikan bahwa tahun ini mohon diketahui oleh semua, tidak ada penyelenggaraan akreditasi. Sekali lagi, untuk tahun 2020 ini tidak ada penyelenggaraan akreditasi satuan PAUD. Ya. Namun demikian, kementerian melalui PP PAUD Jayagiri menggulirkan mendapat dari 224 ini, kami kemarin itu sudah menetapkan operator masing-masing satuan pendidikan. Operatornya sudah dibintek oleh PP Jayagiri secara virtual. Namun sayang, dari 224 operator ini yang mengikuti bintek secara virtual operator pemetaan mutu hanya 160 sekian operator. Dan sekarang ini implikasinya kepada isian sispena pemetaan mutu nih. Yang mestinya 224 ini sispenanya operator itu sudah mengisi sispena, sampai hari ini sispena pemetaan mutu baru terisi 164 satuan pendidikan. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Kepala TK, tolong dicek ke operatornya. Satu, tolong dicek lagi, soalnya sudah kami edarkan kan pemberitahuannya. Apakah satuan TK Bapak Ibu itu termasuk menjadi peserta pemetaan mutu atau tidak? Kalau tidak termasuk, berarti oke lah. Tidak ada tindak lanjut sampai di situ. Apabila TK Bapak Ibu ini kemarin termasuk ditetapkan sebagai peserta pemetaan mutu, tolong operatornya dicek apakah sudah mengisi sispena atau belum. Kalau sudah, berarti sudah selesai. Untuk yang belum, kemungkinannya ada dua. Mungkin dia belum menginput, mungkin dia itu tidak tahu.
karena kemarin tidak mengikuti bintek. Nah, oleh karena itu sekali lagi apabila ditemukan operator satuan pendidikan ibu ini tidak tahu tentang input pemetaan mutu, maka saya harapkan sok segera konsultasi dengan Pak Asep bidang PAUD supaya bisa diberikan informasi bagaimana tata cara untuk input data terkait dengan Sispena pada pemetaan mutu. Soalnya sekali lagi dari jumlah total 224 satuan pendidikan yang masuk pemetaan mutu, hari ini baru 164 satuan pendidikan yang mengisi Sispena. Berarti ada sekitar 60-an lagi lebih yang belum mengisi. Tolong pilih ya, atau mungkin atau kalau dari yang 60 itu adalah ternyata satuan pendidikan yang Ibu pimpin. Mohon untuk dicek. Itu yang kedua. Yang ketiga, informasi dari kami. Masih ada pertanyaan bagaimana untuk izin operasional yang sudah habis tahun ini. Sekali lagi kami mengingatkan, di awal-awal dulu kami sudah mengedarkan ketika masa COVID awal, bahwa karena masa COVID ini ya, untuk satuan pendidikan yang habis masa izin operasionalnya itu dianggap masih berlaku ya, sampai ada ketentuan pemberitahuan berikutnya saja. Dan sampai hari ini belum ada pemberitahuan lagi. Sekali lagi jangan khawatir, apa? Emang saya juga lihat di data. Di bulan Oktober besok itu banyak satuan pendidikan yang izin operasionalnya sudah habis. Jadi sampai hari ini jangan galau, jangan merasa bingung, tenang saja. Sebelum ada pemberitahuan lebih lanjut itu dianggap masih berlaku karena masa COVID ini. Ya, Pak. Yang terakhir ya, terkait dengan BOP. Terima kasih. Laporan awalnya sudah ada yang masuk, sudah semuanya masuk, sehingga kami sudah bisa melaporkan ke DPKAD. Nah, yang selanjutnya saya harapkan untuk lanjut laporan SPJ-nya. Mohon segera, sebab belum seluruh kecamatan, baru beberapa kecamatan yang sudah masuk, untuk kami pelajari dan sebagai bahan tindak lanjut berikutnya. Jangan lupa, tolong komunikasi dengan operator dinas pendidikan. Ya, sekali lagi Pak Jeki di perencanaan. Terus terang, saya khawatir kami juga ketinggalan informasi. Tolong konfirmasi, koordinasi, sama-sama saling mengingatkan ini bahwa kapan terakhir input data Dapodik ya. Memang kami juga sampai ini belum menerima informasi, tapi ini kita harus saling mengingatkan. Khawatir bidang PAUD terlambat informasinya, sehingga soalnya apa? Insya Allah input Dapodik untuk semester ini bagaimanapun juga ada yang dijadikan sebagai salah satu bahan layanan untuk layanan BOP di tahap kedua. Untuk BOP sekali lagi, apalagi sekarang masa COVID masih berlanjut, ya, bahwa selama masa COVID berlanjut, pedoman teknis penggunaan itu mengacu kepada nomor 13 tahun 2020. Artinya, prosentase alokasi penggunaan data tidak digunakan lagi. Ya. Kalau yang awalnya ada 50%, ada 35%, ada 15%, nah di masa COVID tidak ada lagi alokasi prosentase penggunaan dana. Yang kedua, makanya tadi nih untuk menunjang supaya ini BOP itu bisa digunakan untuk belanja COVID.
ya, seperti belanja misalnya tempat cuci tangan, ya, belanja hand sanitizer, belanja masker, ya. Gimana Pak untuk buku sekarang tidak kebagian beli buku habis dan itu tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah. Ya. Bahkan sekarang mah utamakan dulu penanganan COVID di satuan pendidikan, itu yang lebih utama. Belanja itu dulu yang utamakan. Termasuk untuk guru, ya. Kalau kemarin alokasinya itu sangat kecil, sekarang mah justru ya diberikan kelonggaran, utamakan untuk guru, baik itu honor maupun atau transport. Memang di masa COVID ini tidak menggunakan istilah transport, tapi honor. Kenapa? Karena dianggapnya asumsinya guru tidak berangkat ke sekolah. Makanya nomenklatur yang digunakan adalah honor. Kasarnya gini Bu, terus terang saja saya katakan. Ternyata uang itu habis untuk COVID dan honor, tidak ada masalah kalaupun itu terjadi. Ya. Jadi sekarang justru prioritaskan alokasinya untuk penanganan dan pencegahan COVID. Siap. Saya kira itu saja yang saya sampaikan melengkapi. Terakhir lagi saya mengingatkan lagi sekali lagi. Karena sekarang ini saya tangkap kebingungannya di TK, di satu aplikasi itu adalah kumaha pembelajaran di masa COVID. Jadi tadi, layanan dari mulai hari ini harus kita lakukan. Layanan pendidikan di TK bisa bentuk dalam dua bentuk. Daring atau luring. Nah, hanya luring tadi kata Pak Kadis begitu. Bukan berarti berbondong-bondong ke sekolah. Ya, bisa ibu memberikan pendidikan di sekolah dengan catatan jumlah siswanya maksimal 5 orang. Itu pun jangan pakai seragam. Kan? Tadi kan terdengar kan? Yang kedua, berkunjung ke rumah. Ya. Atau ya saya kira mungkin ada inovasi lain dari ibu-ibu sekalian. Dan yang penting sekali lagi supaya tidak terbebani, kurikulum kita ini tidak terbebani untuk tuntas. Ya. Sok we, kuma ibu. Tapi yang penting, ibu dan ibu guru harus memiliki materi pembelajaran prioritas. Nah, salah satu prioritas yang harus menjadi mata pelajaran di TK di semester ini adalah materinya pengenalan, penanganan, dan pencegahan COVID untuk peserta didik TK. Saya kira demikian Bu, terima kasih, mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak sekali informasi dari Bapak Kabid. Selanjutnya dari teman-teman ada yang mau disampaikan atau bertanya kepada Bapak Kodar? Silahkan kepada kepala sekolah yang mau bertanya, masih ada banyak waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Bu Nenden dari PK Umayyah. Assalamualaikum Pak. Salam, mangga Bu. Bade naroskeun ieu Pak. Kita kan tadi udah dapat dari Bapak yang sama juga dari Bapak. Yang mau ditanyakan ini Pak, yang pertama ketika kita akan berkolaborasi dengan orang tua, apakah kita boleh tidak mengumpulkan dulu orang tua supaya ketika visi misi yang akan kita sampaikan nanti ketika daring ataupun luring, orang tua itu mengerti. Karena kita itu tidak mungkin datang ke tempat orang tua secara tiba-tiba tanpa memberitahukan dulu apa yang akan kita sampaikan kepada mereka tentang pembelajarannya, supaya nanti ketika kita membuat kelompok per 5 orang itu, kita datangi ke rumah dengan dibagi guru, kita sudah menjelaskan dulu kepada orang tua. Boleh tidak Pak kalau seumpamanya kita mengundang dulu orang tua ke sekolah dengan memakai prosedur yang SOP-nya dipakai. Itu Pak yang pertama. Yang kedua, ketika kita memberikan pembelajaran yang tadi kata Bapak boleh dibebaskan,
alhamdulillah saya sudah membuat video yang berisikan tentang corona ini Pak, yang tadi kata Bapak harus ada pengenalan, pencegahan dan sebagainya. Kebetulan ketika saya kemarin belajar di rumah, saya membuat video tentang COVID ini. Nanti mungkin bisa di-share juga ke teman-teman. Yang ketiganya Pak, ketika kita memberikan pembelajaran di rumah itu, kita akan mengadakannya sebagai apakah 5 kali dalam seminggu atau hanya 3 kali dalam seminggu, ataupun kita melakukannya hanya secara daring 1 kali. Gimana Pak? Hatur nuhun satu acana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau mengundang orang tua ke sekolah terkait persiapan pembelajaran di semester ini? Intinya Bu, protokol kesehatan jangan sampai dilanggar. 1, tidak boleh berkerumun. Jadi Ibu strategi nih, sekiranya banyak berkerumun nggak kira-kira di luar sebelum acara dimulai? Ini tolong diperhatikan. Yang kedua, kalau Ibu ngumpulin di ruangan, kapasitasnya ruangan itu cuma 20, yang bisa di situ hanya 10. Karena harus ada physical distancing. Jaga jarak. Nah, itu Ibu yang harus lebih tahu, ya. Yang ketiga, ya tetap sekolah, kalau kumpulnya di sekolah, berarti sekolah harus bisa menyediakan tempat cuci tangan. Lihat tempatnya. Mohon maaf nih, contoh kemarin Himpaudi ngadain pelatihan kurikulum untuk guru-guru. Ya. Kita izinkan kok. Ya. Kenapa? Karena di tempat itu daya tampungnya 80. Pesertanya cuma 30. Oh, itu tidak jadi masalah. Di samping pelepan tadi. Intinya Bu ya, jadi Ibu yang paling penting siapapun yang akan mengundang, tolong perhatikan. Jangan sampai intinya itu kita melanggar protokol kesehatan. Ya, untuk mengundang orang tua boleh, selama tidak melanggar protokol kesehatan. Yang kedua, ya tadi terima kasih. Jadi salah satu amanat titipan dari kementerian materi pembelajaran yang prioritas itu, salah satunya adalah pengenalan, penanganan, dan pencegahan COVID untuk peserta didik TK. Nah, kalau Ibu sudah memiliki, ya silakan aja, terima kasih. Bisa share dengan teman-teman, barangkali ya itu semakin banyaknya share, siapa tahu nanti dipadukan bisa menjadi sebuah format yang lebih baik lagi. Monggo, itu bagus, dan saya kira apresiatif penghargaan diberikan apabila satuan pendidikan sudah memiliki materi-materi yang terkait, materi pembelajaran yang terkait dengan pengenalan, penanganan, dan pencegahan COVID untuk siswa TK. Nah, yang terakhir ya, bagaimana kalau untuk berkunjung frekuensinya? Ibu yang lebih tahu ya. Sekali lagi, sebab apa? Mungkin Ibu sudah memiliki materi pembelajaran yang prioritas ya, untuk menuntaskan yang prioritas tadi. Teknis semua ada di ibu-ibu semua. Mau misalnya kunjungannya seminggu 2 kali, 3 kali, atau bagaimana kombinasinya, saya kira itu diserahkan sepenuhnya kepada sekolah masing-masing. Yang paling penting titip gitu saja. Kalau yang sudah ditetapkan materi pembelajaran prioritas, nah itu harus tuntas. Ya. Jadi kalau dalam semester ini, mohon maaf, misal Ibu dengan guru sudah menetapkan
ada 5 materi pembelajaran yang menjadi prioritas di semester ini. Nah, yang materi prioritas ini harus tuntas, ya. Nah, tapi untuk pencapaian kurikulum seluruhnya, nah, kita tidak dibebankan untuk tuntas kalau kita tidak mampu. Gimana Pak kalau tuntas? Terima kasih, berarti jauh lebih baik. Nah, saya kira demikian Bu, terima kasih, mudah-mudahan jelas ya. Ya, terima kasih Bapak. Ada lagi dari rekan-rekan yang mau menanyakan lagi? Satu lagi, mangga dibuka mic-nya. Ada? Kalau tidak ada, mudah-mudahan cekap. Cekap, ya. Ya, mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Saya sebagai pembawa acara akan menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Yang pertama tadi dari pembinaan Pak Kadis, alhamdulillah sudah punya angin segar dari kita semuanya bahwa pembelajaran luring maupun daring diperbolehkan dengan peserta didik maksimal 5 orang ya, tanpa seragam dan tetap menggunakan protokol kesehatan, insya Allah. Kemudian dari Bapak Kabid, alhamdulillah pembelajaran TK di masa COVID ini ada 3, yaitu pengenalan, pencegahan, pengenalan, penanganan, dan pencegahan. Kemudian yang kedua, akreditasi di masa COVID tidak ada. Yang ada adalah pemetaan mutu. Yang selanjutnya adalah izin operasional ditangguhkan bagi yang sudah habis masa berlakunya, masih bisa dilakukan atau masih bisa dipakai selama masa COVID ini. Kemudian untuk BOP, alhamdulillah sudah ada angin segar juga nih, bahwa BOP boleh digunakan untuk honor guru dan untuk pencegahan COVID-19. Jadi dihabiskan untuk honor guru dan pencegahan COVID-19 ya Pak ya, boleh ya? Kemudian untuk input Dapodik, mohon koordinasi dengan operator perencanaan di dinas, yaitu dengan Bapak Jeki, masing-masing operator sekolah. Kemudian kurikulum tidak dibebani secara tuntas. Alhamdulillah hari ini banyak sekali yang sudah kita dapatkan pencerahan-pencerahan bagi kita semua, Kepala TK seluruh Kabupaten Purwakarta. Mudah-mudahan di tahun ajaran 2020-2021 ini kita semua dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru, memberikan ilmunya kepada putra-putri kita. Kemudian kita cukupkan pada hari ini pertemuan kita, dan terima kasih kepada kepala sekolah kepada Bapak Kabid yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semuanya, dan alhamdulillah kita semuanya sudah mendapatkan pencerahan. Untuk Kepala TK seluruh Kabupaten Purwakarta jangan keluar dulu, masih ada pengumuman atau materi dari IGTKI tentang BDR, ya, belajar dari rumah. Tapi keluarnya punya. Boleh, ya Bapak. Hatur nuwun Bapak atas waktunya. Boleh Li, saya izin keluar ya. Ya, Pak Eka. Pak Eka, hatur nuwun Pak Eka. Abdi ke izin keluar ya Bu ya. Iya, hatur nuwun sudah mendampingi kita. Iya, mangga sadarnya salam sehat ya untuk semua. Ya, Ibu sehat, Bapak Kabid sehat, Pak Eka sehat semuanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami-kami, ya. Ya, selanjutnya kita serahkan kembali kepada Ibu Ketua IGTKI Kabupaten Purwakarta, Bu Hajah Leli, untuk menyampaikan paparannya ya. Silahkan. Teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan ini, mumpung kita masih ada waktu, apakah berkenan teman-teman menerima materi tentang belajar dari rumah? Ini hasil dari Bintek kemarin yang diselenggarakan oleh Jayagiri. Kalau teman-teman berkenan, kami akan
memberikan narasumber yang saat itu ikut BIMTEK, yaitu Bu Heni. Akan kami paparkan bagaimana cara tersederhana belajar dari rumah. Membuat RPP belajar dari rumah itu seperti apa. Barangkali nanti ada yang akan memakainya silakan, atau barangkali teman-teman sudah mempunyai RPP sendiri seperti apa. Hanya sebagai perbandingan saja harus seperti apa di masa belajar daring dan luring di masa COVID-19 ini. Barangkali itu yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Disilakan Bu Heni. Bu Heni. Dari situ. Bu Heni dari situ. Ya, silakan. Bisa share screen Bu Heni? Ya. Yang langsung RPPM aja. Ya. Sebelumnya izinkan berbicara Bu, izin berbicara. Ibu-ibu, ayo nama enak meetingnya tuh bisa jalan-jalan kan itu kan dia paruman we video. Ibu-ibu punten sakedap. Ini yang akan di-share oleh Bu Heni adalah perencanaan pembelajaran di masa BDR yang paling sederhana sekali. Sedangkan untuk materi lainnya mungkin nanti kita bisa mendiskusikan apakah teman-teman menginginkan atau memang sudah mempunyai, tadi seperti kata Ibu Ketua bilang. Jadi yang akan disampaikan hari ini adalah perencanaan pembelajarannya saja. Oke, terima kasih. Mangga Bu Heni. Ya, hatur nuhun Bu Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Mohon maaf pada kesempatan ini izinkan saya untuk pembahasan tentang bagaimana pembuatan RPPM di RPP atau rencana pembelajaran di masa COVID ini, khususnya dalam belajar dari rumah, yaitu dalam daring. Yang biasanya ibu-ibu semua mungkin bersama guru-guru setiap tahunnya itu membuat prota, promes, RPPM ataupun RPPH. Namun kementerian kemarin sudah memberikan kebijakan untuk masa BDR ini, sekolah hanya membuat sebuah RPPM saja, tidak dijadikan kurikulum. Begitu ada yang masuk ya? Jadi tidak membuat RPPH, prota ataupun promes, ini kebijakan pada masa COVID ini dan pada masa belajar dari rumah. Lalu apa saja yang harus disiapkan dalam pembuatan perencanaan pembelajaran? Yang pertama, nggak bisa ini Bu. Sebentar ya Bu, macet. Ulang lagi sebentar ya Bu. Nah ini pertama yang disiapkan yaitu STPPA untuk panduan dalam pembuatan pembelajaran, memahami KD dan menetapkan materi. Jadi Ibu nanti bersama guru-guru bisa menyiapkan perangkat ini terlebih dahulu dalam membuat pembelajaran. Seperti apakah RPPM pada belajar dari rumah ini? Nah, ini Bu, dalam masa pembelajaran dari rumah ini, rencana pembelajaran mingguan. Tema tidak sesuai seperti halnya seperti normal, yaitu biasanya 4 tema atau dalam satu semester ada yang 5 atau 6 tema. Pada kesempatan ini temanya adalah rumahku, tempat bermainku. Itu hanya temanya saya. Sedangkan subtemanya semua hal yang ada di rumah. Bisa misalnya halaman rumah,
terus kamar, dapur, ruang tamu, ruang makan, itu bisa dibuat untuk pembelajaran anak di rumah. Nah, ini adalah contoh RPPM belajar dari rumah. Sekali lagi, kelompok usia seperti halnya ini tetap ada judul, minggu keberapa, bulan berapa. Nah, ini usia, kelompok usia juga harus dicantumkan. Di sini KD-nya tetap harus mengandung unsur 6 perkembangan anak, yaitu nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Nah, itu dalam seminggu Ibu buat masing-masing perkembangan cukup 1. Nah, ini adalah contoh materinya. Dapat dilihat di sini contohnya materi merawat tanaman ciptaan Tuhan. Materi selanjutnya gerakan untuk mengembangkan motorik halus. Nah, ini ada kegiatan bermain. Kegiatan bermain ini Ibu buat 1 minggu. Biasanya kan 1 minggu itu 5 hari, hari efektifnya. Tapi Ibu buat kegiatan bermain ini melebihi dari 5, misalnya 7 atau 8, untuk sebagai pilihan orang tua untuk memilih, dan kegiatannya itu dalam sehari hanya 1 kegiatan main saja, tidak harus semuanya. Misalnya di sini aku bisa menanam bunga. Nah, ini kan di halaman bisa dilakukan ya Bu, menanam bunga. Nah, dari menanam itu kita dapat melihat misalnya nilai agama dan moralnya, merawat ciptaan Tuhan. Nanti dengan menanam juga misalnya anak mengelompokkan jenis-jenis tanamannya. Nah, ini bisa dilihat dari kognitifnya, bahwa anak sudah bisa mengelompokkan, misalnya tanaman ini, tanaman bunga mawar ada 2, tanaman buah ada 3, itu bisa juga mengelompokkan dengan lambang bilangan gitu ya. Nah, ini merupakan kegiatan mainnya. Cukup sederhana saja untuk pembelajaran dari rumah ini, Bu. Sekali lagi, kita hanya membuat rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran mingguan saja. Isinya sekali lagi tentang kemampuan dasar, materi, dan kegiatan main. Nah, Ibu dan Bapak, ketika kita menyampaikan ke orang tua, kita tidak memberikan berupa RPPM, tapi kita bisa sampaikan melalui WA group. Ini kata-kata yang contoh kata-kata yang bisa disampaikan kepada orang tua. Misalnya, Ayah dan Bunda, minggu ini tema bermain kita bersama Ananda tercinta di rumah adalah rumahku, taman bermainku. Melalui tema dan kegiatan main dapat dipilih di bawah ini. Tujuan yang ingin kita capai adalah Ananda berkembang pada 6 aspek perkembangan, yaitu mencintai dan merawat ciptaan Tuhan, menguatkan dan melatih koordinasi mata dan tangan, mengenalkan pola dan bilangan. Anak dapat menciptakan kembali kegiatan yang sudah dilakukan, membiasakan berani dan mengungkapkan pendapat, serta mengekspresikan seni musik dan kriya. Kegiatan yang dapat dipilih minggu ini adalah aku bisa menanam bunga. Yuk, kelompokkan daun-daun yang ada di halaman. Membersihkan kebun bersama ayah bunda. Hitunglah bunga-bunga yang mekar. Aku bisa membuat alat musik dan bernyanyi dari benda-benda di halaman rumahku. Yuk membuat bunga dengan menggunakan batu-batu di halaman. Asiknya melipat dan mengelompokkan pakaian. Lihat lukisan rumahku. Membuat es krim bersama bunda. Aku dapat membuat yang kusuka dari kardus-kardus bekas. Silakan dipilih kegiatan mana yang lebih dulu akan dimainkan dalam minggu ini. Bunda bisa memilih 1 kegiatan main untuk 1 hari. Bila Ananda tidak tertarik, beri semangat mereka dan dorong dulu, namun bila menginginkan kegiatan lain, ikuti minatnya agar belajar melalui bermain di rumah menjadi menyenangkan. Tolong amati foto
dan atau rekam video kegiatan Ananda, termasuk saat ia melakukan kegiatan rutinitas dan ibadah. Lalu kirim ke WhatsApp group untuk catatan perkembangan Ananda. Terima kasih. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana ibu-ibu sekalian menyampaikan kepada orang tua untuk pembelajaran di sekolahnya, belajar dari rumah. Mungkin bisa ibu-ibu sekalian berkreasi atau kata-kata lain dalam menyampaikan kegiatan mainnya. Nah, mungkin itu adalah contoh rencana pembelajaran pelaksanaan mingguan dan cukup sederhana dan tidak seperti dari Pak Kabid menyatakan tidak dituntut ketuntasan kurikulum. Itu mungkin sekilas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Itu mungkin Bu Teh. Terima kasih Bu Eni. Barangkali masukan buat teman-teman semua, para kepala sekolah, kalau penyusunan kalimat itu mangga silahkan. Penyusunan kata-kata, penyusunan kalimat, tidak kaku seperti itu pun nggak apa-apa. Misalnya ayah bunda, berikut kami sampaikan bahwa pembelajaran ini bla 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 dan sebagainya. Jadi kalau tata kalimat itu kami kembalikan lagi kepada redaksi masing-masing sekolah, kebiasaannya seperti apa, menyampaikan kepada para orang tua murid di masing-masing lembaganya. Barangkali mau memakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia yang tidak kaku seperti itu, mangga silahkan. Jadi itu hanya contoh saja gitu, contoh saja seperti itu. Nah, untuk pengembangan dan sebagainya kita kembalikan lagi ke piawaian ibu-ibu semua sebagai pengelola pendidikan di sekolahnya masing-masing. Itu mungkin. Jadi tidak perlu kaku seperti itu, tapi ibu-ibu bisa punya inovasi lain bagaimana cara penyampaiannya. Tapi itu kalau tertulis tidak menyampaikan RPPM maksudnya supaya lebih bisa dipahami, karena misalnya kalau masyarakat perkotaan bisa seperti itu, di pedesaan harus seperti apa, nah silahkan disampaikan sesuai dengan kebiasaan di lingkungan masing-masing untuk menyampaikan berita dari pihak sekolah ke pihak orang tua murid. Itu saja mungkin. Barangkali ada yang akan bertanya, silahkan. Bu Heni juga masih ada di sini. Ya, tentang PDR, mangga yang mau bertanya. Tentang belajar dari rumah. Itu contoh sederhananya seperti itu. Kalau teman-teman punya inovasi yang lain yang lebih variatif, dipersilahkan mangga. Gitu. Silakan ada masukan, saran, pendapat. Yang pasti ya ibu-ibu untuk BDR ketika anak belajar dari rumah, tolong hindari dulu LK, lembar kerja. Jadi silakan cari kegiatan di sekitar anak atau sekitar rumah yang praktek langsung. Yang terdekat dengan lingkungan anak berada saat itu. Mangga yang mau bertanya tentang BDR sekilas, kita masih punya waktu. Tidak ada? Sudah cukup? Waalaikumsalam. Mangga Bu Nemi. Kangge sistem penilaian seperti kumaha? Iya. Bu Nemi, sistem penilaian mangga. Untuk penilaiannya tadi bahwa misalnya ke orang tua mengamati di rumah apa saja yang dilakukan oleh anak dan lalu mengirimkan foto Bu, dokumen sebagai dokumen penilaian kita itu foto dan video. Misalnya dengan video kita tahu anak ketika tadi menyusun, membuat gambar bunga dengan batu-batuan, misalnya dengan lospat, gitu ya. Ibu, aku bisa membuat bunga dengan bisa dan tanpa petunjuk orang tua. Oh, anak sudah bisa, misalnya dalam tadi musik dan krianya ya, dalam seninya berarti sudah berkembang sesuai harapan PSH. Gitu.
Bu, bagaimana menilai dengan nilai agama apa tadi sosial, nilai agama dan moralnya? Misalnya orang tua memvideokan anak ketika merawat rumput-rumput yang di sekitar tanaman atau menyiramnya tanpa disuruh atau bimbingan orang tua, anak sudah bisa, berarti anak itu sudah berkembang sesuai harapan. Itu yang nilainya, yang dokumen yang dikirim oleh orang tua. Hasil, proses bukan hasil ya, proses ya Bu Heni. Proses apa namanya, proses perjalanan anak mematuhi aturan yang sudah ditentukan. Nah itu bisa disampaikan sesuai, misalnya mulai berkembang nih anak mulai tertarik gitu, kemudian berkembang sesuai harapan seperti yang Bu Heni sampaikan tadi, tanpa disuruh pun mereka sudah bisa mengerjakan gitu. Itu mungkin Bu Neni. Sama aja penilaiannya mah, itu dilihat dari hasil laporan dari orang tua murid kepada kita. Dan berbasis proses ya Ibu-ibu. Berbasis proses bukan hasil ya. Kalau hasil kan masing-masing anak beda-beda ya, tapi prosesnya juga ada yang memang harus dipaksa dulu oleh orang tuanya, baru mereka mau. Ada yang dengan kesadaran sendiri mereka sudah bisa melaksanakan itu tanpa banyak perintah apapun dari orang tuanya. Hanya diberikan masukan nih, Dek, nih tugas Dek guru harus seperti ini, anak langsung mengerjakannya dengan kesadaran penuh dari dirinya. Mangga ada lagi yang lain, Bu? Ada lagi? Cukup? Ada lagi yang lain cukup? Kalau cukup, kita akan akhiri. Masih ada yang lain? Silahkan, mumpung masih ada waktu. Mangga. Kalau sudah cukup. Kalau sudah cukup? Ya. Terima kasih Bu Heni. Terima kasih Bu Heni. Dikembalikan ke pembawa acara. Enggak, Bu. Terima kasih Ibu Heri dengan Ibu Heri yang sudah menyampaikan tentang pembelajaran BDR. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya dan kita semuanya juga bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, Ibu-ibu dan Bapak Kepala TK Kabupaten Purwakarta, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, lambaikan tangan semuanya. Dadah. Ini udah dipoto belum? Foto-foto dulu. Ayo foto dulu. Foto dulu. Sebentar ya. Ayo pasang ekspresi terbaik. Tercantik. Rio sudah seri payanan. Bu Heni foto. Ini sudah siap. Oke, gitu Bu Heni. Satu. Halaman 1. Halaman 1 dulu. Siap. 1, 2, 3. Halaman 2. Biar semuanya. Belum. Siap. Halaman 2. Terima kasih Bu Leli. Ayo halaman 2. Nah. Halaman 3. Halaman 3 selanjutnya. Bu Cucun. Ayo buka videonya, Bu. Ayo buka videonya. Senyum. Foto videonya belum Belum, semua. masih ada yang belum buka. Videonya Bu dibuka Asin. semuanya. Sudah siap. Lihat. Rita, Bu Jamila. Bentar, ini belum. Belum semua buka. Bu Yuyun, Bu Pak Yusi. Bu Fatima. Nina. Buka semuanya. Buka gimana, Nis? Itunya videonya. Videonya. Bu Ani sama Pak Ramdan, Bu Yusi, Pak Yusi. Pak Yusi. Evi ada nggak Evi? Bu Rita. Bu Rita nggak ada. Bu Tami. Bu Fajar. Ayo. Ayo, siap. Yang terbaiknya 1, 2, 3. Ya, siap kan? Nah, 3 habis. Habis. Ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.